Itu alhamdulillah jalannya seperti bubur sampai hari ini. Kemarin istri saya telepon, kata istri saya, "Bi, jalannya belum bagus-bagus," dia bilang. Alhamdulillah, saya bilang masih ada jalannya. Karena jalannya berlumpur, lengket lagi, mobil nggak bisa masuk. Apalagi kendaraan seperti Matic nggak bisa masuk. Jadi saya kalau mau ke kabupaten dari kecamatan Tempunan itu pakai sepatu pun, bawa pakaian ganti karena nanti pasti kotor pakaian ini. Nah beginilah kondisi di sana jemaah sekalian. Maka bersyukur kita yang berada di perkotaan ini dekat dengan masjid, jalannya bagus, kemudian sarana-sarana yang ada sekitar kita mendukung kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, aku tambahkan nikmat atas kalian, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi kalau tidak kalian hadirkan rasa syukur dalam diri kalian, sesungguhnya kata Allah, siksaku sangat pedih. Dan alhamdulillah Al-Fakir juga bukan dilahirkan di kecamatan Tempunan, di mana dilahirkan dan mendapatkan hidayah Islam itu masuk lagi ke pelosok pedalaman. Berapa jam perjalanannya? 10 jam perjalanan. Tuh, 10 jam perjalanan dari kecamatan ke kabupaten, 3 jam perjalanan itu cukup jauh teman sekalian. Apalagi masuk lagi ke pelosok pedalaman, 10 jam perjalanan. Itu tempat, itu kampung betul-betul terisolir dia. Saking luasnya itu Kalimantan Barat itu tidak mampu dibangun. Itu terisolir, tidak ada lampu penerangan di kampung. Jadi kami itu tinggal waktu itu pakai pelita, isinya itu bahan bakarnya itu dari minyak tanah, dikasih sumbu. Saya ingat betul kalau belajar itu minum-minum ini sampai hitam. Ya. Nanti kalau sudah agak malam habis minyak, mati lampu, gelap. Musola tidak ada, masjid tidak ada, apalagi dai yang bertugas di situ tidak ada lagi. Dan kami di situ dan keluarga berkegiatan tinggal di situ. Ibu saya sebagai petani karet, bapak saya pencari buah tengkawang waktu itu. Tetapi takdir Allah inilah yang menghantarkan kami dan keluarga mendapatkan hidayah Islam yang sampai kepada kami. Alhamdulillah. Kenapa bisa memilih Islam? Sebabnya banyak. Kalau saya sampaikan bagaimana perjalanan kami memilih Islam, tidak cukup waktu yang disediakan ini. Karena menguras air mata, karena membuat saya ingat lagi bagaimana perjuangan ibu saya. Dan saat-saat itulah yang membuat saya sampai hari ini terus bersemangat. Karena bagaimana perjuangan itu. Dan karena syukur kepada Allah itulah yang membuat saya bersemangat dakwah sampai hari ini. Dan memutuskan mewakafkan diri untuk mewakafkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, waktu itu usia saya menginjak bangku hampir masuk ke 1 SMP. Setelah kami masuk Islam satu keluarga, apa yang terjadi pada keluarga kami semuanya? Ditolak dari kampung, diusir. Saya melihat ibu saya waktu itu hari-harinya menangis saja. Wajar kan, dia seorang ibu, melihat bagaimana beban seorang ibu, diusir, tidak diterima oleh keluarga, dan bahkan kami tidak boleh lagi mengambil hasil apa yang menjadi pekerjaan ibu saya dan bapak saya waktu itu. Tapi itulah pilihan, itulah konsekuensi daripada sebuah hijrah yang kami rasakan pada saat itu. Akhirnya setelah tidak diterima di kampung waktu itu, kami harus hijrah ke kecamatan. Saya lihat ibu saya waktu itu, kami memindahkan barang-barang yang ada di rumah, kemudian menurunkan segala bahan-bahan di dapur itu, membawa ke perahu, kami turunkan, hilir kami ke kecamatan Tempunan. Ibu saya nangis sambil dia buang air perahu itu, nangis ibu saya. 10 jam hilir karena memilih Islam. Tetapi
bicara tentang hijrah ini perkara yang mudah. Yang paling berat itu adalah mempertahankan akidah di atas Islam, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kita semua merasakan bagaimana beratnya hijrah kita. Semuanya merasakan. Karena mengaku diri sebagai seorang muslim itu semuanya pun bisa. Tetapi menghadirkan keistiqomahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita sangat berat. Apalagi di tengah lingkungan yang tidak mendukung, sangat berat. Begitu sampai kami di kecamatan waktu itu, 3 tahun kami di situ, saya pun belum bisa mengakses belajar agama. Tapi keinginan belajar sangat kuat. Madrasah tidak ada, masjid jaraknya berkilo-kilo, jauh sekali. Karena rumah kami waktu itu di hutan. 3 tahun di situ jemaah sekalian, dengan kondisi yang sangat sulit. Akhirnya bisa belajar waktu itu setelah saya SMA dititipkan ibu saya di panti asuhan. Baru saya bisa belajar sholat, baru saya bisa belajar mengaji waktu itu. Tapi keinginan ibu ini masih dirongrong oleh keluarganya. Nus, ibu saya, udahlah, dia bilang, kita ini sebaiknya kita balik aja ke kampung, kita masuk Katolik lagi, kata ibu saya. Saya tahu kenapa pilihan ibu begitu, karena lemahnya akidah, lemahnya pemahaman dan memahami agama ini, karena tidak ada yang membimbing. Akhirnya saya waktu itu selesai aliyah, saya balik lagi ke kampung, minta izin kepada ibu saya, karena saya tahu bahwa ridhonya orang tua itu ridhonya Allah SWT. Saya izin ke ibu waktu itu untuk bertani lagi di kampung, mencari derek karet itu untuk ambil getahnya menjadi bekal saya. Waktu itu mondok ke Jawa 4 bulan, waktu itu saya ambil hasilnya. Akhirnya saya berangkat itu dari kampung ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dan kabupaten ke Pontianak, berangkat naik kapal. Masih ibu saya kirim surat, nangis-nangis ibu saya. Saya kalau sudah lihat ibu saya nangis, ini hancur hati saya. Itu kemarin BWA ngajak saya hadir, Ustaz, kapan nih bisa kesini waktu bulan Ramadan? Ibu saya sakit. Saya bilang belum bisa, karena ibu saya yang melahirkan saya, yang membuat saya sampai seperti hari ini adalah ibu saya. Tapi itulah perjuangan saya dan dakwah. Kemudian 4 tahun saya di pesantren, ibu saya kirim surat, sampai hari ini saya simpan surat ibu saya. Bagaimana buat saya berdakwah? Saya simpan baik-baik. Bu, saya bilang, itu jamaah sekalian, waktu itu kirim WhatsApp pos itu hanya 50.000 dari ibu saya, berbulan-bulan sampai. Begitu selesai saya menuntut ilmu, orang yang pertama kali saya dakwahkan itu adalah kedua orang tua saya. Sambil pijit kaki ibu saya sampaikan tentang Islam, ajaran ngaji ibu saya. Alhamdulillah, sampai hari ini ibu saya bisa ngaji, dari tidak berhijab sampai hari ini buat tua saya. Saya minta maaf kalau sudah bicara tentang ibu saya. Saya selalu pengen nangis dari ibu saya. Jamaah sekalian, dakwah tidak berhenti sampai di situ. Saya balik ke kampung, di mana saya mendapatkan hidayah Islam. Saya sebarkan dakwah itu dari kampung ke kampung. Dari kampung satu, kampung berikutnya, akhirnya kami dirikan bersama dengan tim Komite Peduli Muslim Pedalaman. Saya bagi tugas para dai-dai itu. Kami ajak para dai-dai yang satu fikrah, satu pemikiran, yang ingin memajukan kampung. Ini orang-orang dai-dai kami hebat-hebat sekalian. Karena saya yakin ini PR yang begitu besar, tidak mudah, tidak bisa dikerjakan sendiri.